Ustaz, apabila menikah dua kali, yang pertama suami meninggal dunia, apakah jodoh yang dari Allah yang dituliskan sebelum lahir? Dan siapakah yang akan menemani di akhirat nanti? Nikah itu takdir ikhtiar, Bu. Ikhtiarnya ibu. Sekarang suami meninggal, ibu mau nikah atau tidak nikah kan haknya ibu ya. Kan ibu sendiri yang tentukan. Nikah itu, menikah sama dengan milih makanan. Saya mau makan yang pedas, mau makan yang gurih, bebas gitu kan. Saya mau pakai baju merah atau baju hitam, khiyar, itu namanya ikhtiar, takdir ikhtiar. Nikah juga sama. A, B, C yang kita mau nikah sama dia. Lalu kita pilih si B, kan pilihan kita. Dia masuk dalam globalnya ketentuan Allah, takdir tapi ikhtiar. Artinya Allah catat di Lauhil Mahfud, Allah tahu si fulan akan lakukan itu. Bapak Ibu ini keluar sekarang pakai baju kita masing-masing dengan warnanya. Yang pilih tadi siapa? Kita sendiri kan? Allah sudah catat di Lauhil Mahfud, pada hari ini si fulan ini dan si fulana dia akan pilih baju warna ini. Dengan keluasan ilmunya Allah, Allah tahu dia apa yang kita lakukan sampai kita mati. Itu namanya takdir ikhtiar. Ini memang masuk dalamnya adalah jodoh. Jadi ibu boleh nikah, boleh enggak kan? Orang masih bujang atau masih gadis saja bisa nikah, bisa enggak. Haknya dia. Karena pernikahan hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Masuk dalam semua bab. Dia akan wajib kalau seseorang takut berzina, wajib dia nikah. Nggak boleh enggak. Takut berzina haram maka wajib dia nikah. Yang kedua, dia bisa menjadi hukum sunnah. Kalau dia hanya sekedar mau menjalankan sunnah Nabi. Yang ketiga, ini ada sunnah muakkad. Yang ketiga jadi haram. Nikah haram adalah nikah dengan mahram, ya. Nikah jadi haram itu. Dengan anak sendiri, dengan saudara, dengan saudari. Termasuk dalamnya adalah pasangan orang tua. Misal ada bapak ibu di sini, ikhwan di sini laki-laki, misalnya ayahnya poligami. Ini ayahnya menikah dengan istri yang kedua lebih muda daripada dia, daripada si anak nih. Tetap itu adalah mahram abadinya dia. Karena sudah digauli oleh orang tuanya. Semua yang sudah menikah sama orang tua kita mahram abadi. Nggak boleh lagi. Ini haram, pernikahan haram berarti. Ada pernikahan yang makruh. Pernikahan makruh itu adalah pernikahan yang dipaksa. Misal orang tuanya paksa atau dia terpaksa nikah. Ini semua adalah nikah yang makruh. Ada nikah yang mubah. Mubah adalah orang kalau seperti masuk dalam halnya masalah melakukan poligami misalnya, mubah saja. Sesuatu yang dibolehkan dalam agama, gitu kan. Seperti itulah memahaminya. Jadi di sini yang dimaksud adalah ibu kalau misalnya menikah lagi, itu adalah pilihan ibu, takdir ikhtiarnya. Dan itu ibu boleh menikah, bukan tidak boleh, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan menemani di akhirat? Suami yang terakhir. Jadi kalau ibu mau tetap sama suami yang pertama ya jangan nikah. Memang begitu. Makanya dalam sebuah penyebutan kata Nabi SAW ada 4 wanita penghuni surga. Salah satunya adalah wanita yang meninggal suaminya lalu punya keturunan, dia menahan diri menikah lagi karena takut anaknya terbengkalai. Itu dijamin surga baginya. Tapi dia bukan tidak boleh, dia boleh menikah. Cuman ulama mengatakan jadi makruh hukumnya kalau anaknya masih kecil, masih masa menyusui misalnya. Kan tidak mungkin dia mau layani suami, berikut juga anaknya mau disusuin. Apalagi ini laki-laki ini bukan anaknya, dia mungkin tidak bisa sabar. Sedangkan suami, ayahnya saja kadang-kadang masih rewel. Apalagi kalau laki-laki lain kan gitu. Jadi seperti itu Allah alam. Jadi bersama dengan suami yang terakhir. Tapi juga sebagai penutup Bapak Ibu sekalian dari pertanyaan ini, kalaupun ibu merasa memang harus menikah, jangan merasa bersalah ya. Menikah itu bukan aib dalam Islam. Bahkan saya selalu sarankan, jangan ada janda, jangan ada duda, gitu kan. Harus menikah. Nah, kecuali memang darurat kayak tadi, ada anak-anak kecil. Karena memang memiliki suami bagi wanita pintu surga, kan gitu. Memiliki istri bagi laki-laki pintu surga. Banyak sekali amal yang bisa dikerjain dan tidak bisa dikerjain selain menikah, gitu kan. Istri cuma layani suaminya, cuma buatin minum, buatin makan, layani di ranjang, azan sholat, mati masuk surga, gitu. Karena gitu ringan sekali. Laki-laki banting tulang cari nafkah, dia cari nafkah ikhlas untuk istrinya, anaknya, maka sama dengan mujahid di jalan Allah, pahalanya besar. Lalu kenapa tidak membangun rumah tangga? Mestinya kegagalan masa lalu tidak harus ditarik ke sekarang. Kita ambil pelajaran, oh ternyata yang dulu tidak soleh atau tidak solehah, sekarang saya harus cari yang begini. Nabi SAW adalah suami ketiganya Khadijah. Khadijah menikah 2 kali sebelum beliau dan meninggal dua-dua suaminya. Maka Nabi SAW bilang itu bukan aib dalam Islam, bukan aib. Yang aib itu kalau memang dipermainkan ya. Ada perempuan begitu subhanallah, nikah cerai, laki-laki juga begitu.
Ini adalah orang yang mempermainkan, bukan niatnya ibadah. Maka Allah alam, ini tentu dihindari kalau seperti itu.